Jawa Barat memiliki sejumlah kesenian tradisional. Salah satunya adalah tari jaipong atau jaipongan. Tari jaipong Gumbira menggambarkan tarian yang sangat energik dan dinamis yang dibawakan oleh sekelompok remaja wanita cantik yang sedang tumbuh dewasa karena melihat dirinya tumbuh dengan begitu riangnya. Tarian ini dipersembahkan oleh Sanggar Seni Dewi Rati, binaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor, dengan para penari Salwa, Dena, Chan-Chan, Kamila, dan Tiara. Hadirin yang kami banggakan, marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Sanggar Seni Dewi Rati. Sha-la-la-la-la-la. Gumbira, 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 ira sonjaya. Gumbira. Malah mandar jejer ajen Sunda. Galur catur malah mandar jejer ajen Sunda. Muka mari
Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Yang terhormat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu Bintang Puspayoga. Yang kami hormati pejabat pimpinan tinggi media, staf khusus, serta pejabat pimpinan tinggi Pratama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, serta kementerian lembaga, gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia, Kajati seluruh Indonesia, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi dan Kabupaten Kota seluruh Indonesia, Ketua Gugus Tugas Kabupaten Kota Layak Anak, Lembaga Masyarakat Pemerhati Anak, Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia atau APSAI Pusat dan Daerah, Jurnalis Kawan Anak, Adik-adik Forum Anak Nasional dan Daerah, serta hadirin tamu undangan yang telah hadir pada malam hari ini, yang tergabung dalam event room maupun yang menyaksikan secara live streaming, kami mengucapkan selamat datang. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Penyayang, karena atas limpahan berkah dan rahmat-Nya kita dapat mengikuti acara Penghargaan Kabupaten Kota Layak Anak tahun 2022. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kegiatan dimulai, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Saya Dipta Radian. Dan saya Nadia Kusuma. Kami akan memandu acara pada malam hari ini. Kak Dipta sendiri bagaimana nih kabarnya? Kabarnya baik dan penuh semangat Kak Nadia. Karena malam hari ini akan menjadi malam yang spesial untuk kita semua. Betul sekali nih, karena malam ini kita kembali menggelar acara penghargaan KLA secara luring dan daring. Betul, Kak Nadia. Perlahan Indonesia kembali pulih dari pandemi COVID-19. Dan kondisi normal sudah mulai diberlakukan. Saat ini kegiatan secara luring dilaksanakan di dua lokasi yang berbeda, Ballroom Novotel dan juga Hotel Ibis. Karena pertimbangan keamanan dan juga protokol kesehatan untuk menghindari kerumunan. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan, serta Bapak Ibu tetap semangat dalam beraktivitas. Karena dia, tidak lupa kita juga menyapa Bapak Ibu yang hadir secara daring maupun menyaksikan secara live streaming. Kami ucapkan selamat malam dan selamat bergabung. Selanjutnya agar acara kita berjalan dengan lancar, marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan doa yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Dodi Muhammad Hidayat. Kepada Bapak Dodi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya memimpin doa secara Islam. Bagi yang beragama lainnya dimohon untuk dapat menyesuaikan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Sebelum doa dimulai, untuk kekhusyuan doa dimohon dengan segala hormat kepada Bapak dan Ibu untuk meletakkan sejenak saja
HP-nya dan alat komunikasinya, karena kita akan berkomunikasi dengan Tuhan yang Maha Kuasa melalui doa. Mari kita tundukkan kepala kita sambil menengadahkan kedua telapak tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, betapa luas samudra nikmat-Mu, betapa lembut sentuhan kasih-Mu. Dengan menunduk khusyuk, kami tadahkan kedua telapak tangan, kami agungkan asma-Mu, luluh dalam munajat doa. Rasa syukur kami kepada-Mu ya Allah, tak putus asa kami mengaduh pinta. Rahmat ampun-Mu senantiasa kami damba. Dengan ridho-Mu semoga negara dan bangsa Indonesia tetap jaya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadikanlah acara penghargaan Kabupaten Kota Layak Anak tahun 2022 ini sebagai sarana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan lembaga masyarakat dalam menjalankan program pembangunan khususnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sehingga dapat saling menguatkan, saling terintegrasi untuk mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak di Indonesia. Ya Allah, ya Qawi yang Maha memberi kekuatan, berilah kami kemampuan, khususnya para kepala daerah dalam pembangunan kabupaten kota layak anak, sebagai sebuah bentuk komitmen perlindungan anak dan kepentingan anak dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Ya Allah, ya Hakim yang Maha Bijaksana, jadikanlah segala karya dan kerja kami selama ini sebagai amal bakti dan amal ibadah kami kepada-Mu ya Allah. Kami ingin hidup kami di dunia yang singkat ini bermakna di sisi-Mu ya Allah, sebelum kami kembali ke hadirat-Mu ya Allah. Oleh karenanya ya Allah, kami tidak ingin hilang sebelum hidup kami dikenang. Kami tidak ingin mati sebelum hidup kami berarti. Dan kami pun tidak ingin binasa sebelum hidup kami berjasa bagi bangsa dan negara Indonesia tercinta. Ya Allah, ya Hafid yang Maha menjaga, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, ikatlah kami dalam kasih sayang-Mu ya Allah. Berilah kami kesehatan, mudahkan segala urusan kami, khususnya dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kuatkan bangsa kami dalam ikatan persaudaraan dan perdamaian, sehingga bangsa dan negara kami menjadi bangsa dan negara yang kuat dan berdaulat. Ya Allah, ya Ghafur yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan ayah dan ibu kami, serta dosa dan kesalahan orang-orang yang kami cintai ya Allah. Hanya kepada Engkau lah kami memohon, dan hanya kepada Engkau lah kami meminta. Engkau Maha mendengar ya Allah dan mengabulkan, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kepada Bapak Dodi kami ucapkan terima kasih. Kanadia, jika kita berbicara tentang Kabupaten Kota Layak Anak atau KLA,
Program ini sudah dikembangkan sejak tahun 2006 dan telah direvitalisasi pada tahun 2010 hingga 2011 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kabupaten kota dapat dikatakan layak anak apabila mempunyai sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Betul sekali, bahkan setiap tahun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan apresiasi dalam bentuk penghargaan KLA kepada kabupaten kota yang mendukung upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Hal ini merupakan bagian penting dalam terciptanya Indonesia Layak Anak atau IDOLA yang dicita-citakan dapat terwujud di tahun 2030. Proses evaluasi KLA tahun ini karena dia ini agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena di tahun ini kita sudah mulai meningkatkan peran provinsi dalam pelaksanaan evaluasi KLA. Harapannya di tahun yang akan datang, provinsi mampu untuk memberikan penilaian secara lebih objektif dan transparan. Luar biasa sekali ya Kak Dipta. Kalau begitu, langsung saja kami persembahkan Film Kabupaten Kota Layak Anak tahun 2022. Ini kotaku. Ini kabupatenku. Tempatku tinggal dan dibesarkan. Coba diperhatikan, apakah ada yang berbeda dengan tempatmu? Ini daerah kami, daerah dengan sejuta bukti. Bukti bahwa daerah kami layak anak. Bukti bahwa daerah kami tidak ada diskriminasi. Daerah kami mementingkan hak anak, hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Anak ini menjadi prioritas dalam pembangunan kualitas SDM karena anak ini adalah generasi penerus bangsa. Lalu bangsa ini nanti ke depannya ya kita titipkan kepada mereka. Tidak ada lagi anak yang sulit berpartisipasi dalam pembangunan. Tidak ada lagi anak yang tidak memiliki akte kelahiran. Sejak lahir dia sudah memiliki akte kelahiran. Di rumah sakit tempat dia dilahirkan itu sudah membantu proses pengaturan akte kelahirannya. Tidak ada lagi anak yang mendapatkan pengasuhan yang salah. Tidak ada lagi anak yang harus menikah di usia anak. Bergotong royong bersama-sama kita untuk menciptakan anak-anak ini menjadi anak-anak yang luar biasa. Sehingga anak-anak di Surabaya saya yakinkan bisa mendapatkan perasaan yang percaya diri yang tinggi untuk menghadapi hari esok sebagai pemimpin yang kita siapkan untuk kota ini maupun negara ini. Tidak ada lagi anak yang mengalami kesulitan saat bersekolah dan memanfaatkan waktu luang. Dan tidak ada lagi anak yang terpaksa bekerja padahal mereka harus sekolah. Kalau kita bicara pemenuhan hak, kemudian kalau kita bicara masalah perlindungan kepada anak-anak, bagi kita semua nih, baik pemerintah pusat, daerah, semua lapisan masyarakat, sebenarnya ini pilihan, tapi adalah suatu keharusan. Beragam kasus dapat muncul dalam kehidupan kami kapan aja. Namun daerah kami sudah siap untuk mencegah dan menanganinya. Ini adalah wujud tekad ayah bunda kami dalam menerapkan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Ini dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Benar, ini kota kami. Ini kabupaten kami. Kabupaten Kota Layak Anak. Kabupaten kota yang memiliki kebijakan, program, dan kegiatan yang menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan khusus anak, yang mendukung pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak,
yang memastikan pemenuhan hak anak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Memastikan pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan bagi anak. Memastikan pemenuhan hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya anak. Dan kepastian hukum bagi perlindungan khusus anak. Ini kabupaten kami. Kota kami. Daerah yang layak untuk anak sebagai tempat tinggal. Layak di rumah. Layak di sekolah. Layak di lingkungan. Layak untuk tumbuh kembang kami. Dan layak untuk kami mewujudkan cita-cita kami. Terima kasih Ayah Bunda telah menjaga hak kami, melindungi kami dari kekerasan, dan mendengarkan serta menghargai pendapat kami, dan membuat kami menjadi lebih baik lagi. Nah, harapan kami ke depan, kalau kita bicara kabupaten kota layak anak, sebenarnya sudah harus menjadi komitmen semua pimpinan daerah, ya, semua komitmen semua pimpinan daerah. Karena apa? Karena anak-anak ini kan adalah masa depan kita. Anak-anak ini adalah generasi penerus bangsa kita. Nah, ini akan menjadi penting perhatian kita semua untuk berinvestasi kepada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa dalam pemenuhan hak, demikian juga perlindungan kepada mereka. Apakah kini saatnya kabupaten atau kota kamu menjadikan anak-anak sebagai prioritas? Sebagai kabupaten kota yang dapat disebut kabupaten kota layak anak. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Luar biasa ya, karena itu tadi film Kabupaten Kota Layak Anak tahun 2022. Betul sekali. Tadi kalau kita sama-sama melihat, selain menyajikan visual yang indah, tadi juga memang syarat pesan dan makna ya. Sangat banyak sekali ya Kak Dipta ya. Hadirin yang kami hormati, berikutnya marilah kita mendengarkan sambutan pembuka sekaligus pemberian selamat kepada penerima penghargaan yang akan disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Kepada Ibu Bintang Puspayoga kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tentunya salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan para gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tahu kalau pimpinan daerah sampai bisa hadir malam hari ini adalah perjuangan yang cukup besar. Karena apa? Saya yakini betul para pimpinan daerah tugasnya sangat banyak di daerah. Untuk itu, terima kasih bagi pimpinan daerah yang sudah meluangkan waktu untuk memenuhi undangan kami pada malam hari ini. Demikian juga rekan-rekan saya, para pimpinan tinggi Madya, Pratama, demikian juga staf khusus yang hadir pada malam hari ini. Sahabat kami, Ketua KPAI, Bapak Dr. Susanto, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Para ketua anggota gugus tugas KLA,
baik nasional, provinsi maupun kabupaten kota, para perwakilan kementerian lembaga yang hadir pada malam hari ini, demikian juga lembaga masyarakat, organisasi pemerhati anak, dunia usaha, dan tentunya rekan-rekan media yang saya hormati, para anggota tim independen, serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini Astungkara kita diberikan kesehatan pada malam hari ini sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam acara malam penghargaan Provinsi Layak Anak dan Kabupaten Kota Layak Anak tahun 2022 yang tadi juga sudah disampaikan bahwa kegiatan malam hari ini kita laksanakan secara luring dan daring. Apresiasi yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung penilaian hingga terselenggaranya kegiatan pada malam hari ini, yaitu penghargaan Provila dan Kabupaten Kota Layak Anak. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing sebagaimana yang telah ditargetkan dalam RPJMN 2020-2024, kita semua harus menyatukan kekuatan untuk memenuhi hak dan melindungi anak-anak kita. Apalagi jumlah anak mengisi sepertiga dari total populasi penduduk Indonesia yang berjumlah kurang lebih 270 juta jiwa. Lebih dari itu, pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak juga merupakan amanat dari Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia, serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Untuk itu, dari sisi hukum Indonesia terikat secara yuridis dan politis untuk mengimplementasikannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, secara umum kita ketahui bersama bahwa anak memiliki 4 hak dasar, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, demikian juga hak partisipasi. Adapun pemenuhan hak-hak tersebut sifatnya sangat kompleks dan multisektoral, sehingga komitmen lintas sektor menjadi sangat esensial. Anak juga hidup di dalam sebuah sistem yang tidak dapat dilepaskan darinya, baik itu keluarga, sekolah, masyarakat, bahkan kebijakan, budaya, dan waktu, sehingga seluruh upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak terintegrasi dengan seluruh sistem yang melingkupi mereka. Nah, terkait dengan hal tersebut, Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini perlu kami pertegas berkaitan dengan regulasi atau undang-undang yang merupakan pelaksanaan yang wajib untuk kita lakukan, terutamanya bagi Bapak Ibu para pimpinan daerah. Sesuai dengan pasal 21 ayat 4 dan ayat 5 daripada Undang-Undang 35 tahun 2014 menyebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah melalui pembangunan Propila maupun KLA. Kemudian dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah dipertegas bahwa urusan pemerintah di bidang perlindungan anak merupakan urusan wajib non-pelayanan dasar yang harus dilakukan oleh pemerintah dan oleh masyarakat, media, dan dunia usaha sebagai 4 pilar pembangunan anak.
Adapun pada tahun 2021 ini kami sampaikan telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang kebijakan kabupaten kota layak anak. Dengan lahirnya Perpres ini berarti dasar hukum pelaksanaan program KLA di Indonesia menjadi lebih kuat sehingga memberikan kemudahan dan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk berinovasi, berkreasi sebanyak mungkin agar program KLA dapat berkembang sesuai dengan potensi dan kearifan lokal masing-masing daerah yang nantinya juga mendukung terbentuknya Profila. Satu hal yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama adalah Perpres ini sangat jelas menekankan peran provinsi secara aktif, baik dalam penyelenggaraan maupun evaluasi pelaksanaan KLA. Makanya menjadi penting peran gubernur tidak kalah pentingnya itu melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah termasuk program pembentukan Profila. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berkaitan dengan hal tersebut, kami Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2022 kembali melaksanakan apresiasi penghargaan Profila dan KLA. Penghargaan KLA akan diberikan kepada daerah yang mempunyai komitmen tinggi untuk mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Evaluasi dilakukan untuk mengukur capaian kinerja pelaksanaan 24 indikator yang telah ditetapkan yang pada akhirnya diberikan dalam 5 kategori yaitu Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan KLA. Namun sampai dengan tahun ini, kalau tadi sudah disampaikan, sebenarnya Kabupaten Kota Layak Anak ini adalah sudah mulai dari tahun 2006 ya sampai tahun 2022 ini predikat KLA belum ada satu kabupaten kota pun ataupun provinsi yang mendapatkannya. Nah, harapan kami dengan kerja-kerja yang luar biasa, karena bagaimanapun juga pada malam hari ini penganugerahan KLA bagi kabupaten kota yang mendapatkan predikat walaupun Pratama itu upaya yang sudah luar biasa yang patut kami apresiasi terkait upaya-upaya yang luar biasa sudah Bapak Ibu lakukan sebagai pimpinan daerah. Pada kesempatan ini kami sampaikan tentu di beberapa daerah saya sendiri diberikan amanah di kementerian ini oleh Bapak Presiden. Saya sering menitipkan diri saya bahwa dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, demikian juga dalam hal pemberdayaan perempuan, itu tidak bisa kami selesaikan sendiri di kementerian ini tanpa kerja-kerja sinergi dan kolaborasi dengan Bapak Ibu, baik itu kementerian lembaga, utamanya adalah Bapak Ibu para bupati, wali kota, gubernur, selaku pemangku kebijakan di daerahnya masing-masing. Makanya peranan gubernur, bupati, wali kota akan sangat penting untuk mewujudkan perempuan yang berdaya, demikian juga pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di daerahnya masing-masing. Nah, terkait dengan penganugerahan Kabupaten Kota Layak Anak pada hari ini, demikian juga Profila, dari penganugerahan pada malam hari ini setelah dilakukan penilaian secara objektif, pada malam ini akan diberikan penghargaan untuk 312 kabupaten kota yang terdiri dari 8 utama, 66 nindya, 117 madya, 121 pratama.
Nah, selain itu akan diberikan pula apresiasi kepada provinsi yang telah melakukan upaya keras untuk mewujudkan provinsi layak anak yang pada tahun ini tercatat provinsi yang mendapatkan penganugerahan dari 34 provinsi, baru 8 provinsi. Dengan capaian yang menggembirakan ini, apresiasi sekali lagi saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya serta selamat kami ucapkan kepada daerah yang menerima penghargaan di tahun 2022 ini atas segala upaya dan kerjasama yang telah diberikan. Semoga penghargaan ini tidak hanya dilihat sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai penyemangat untuk semakin maju dalam memenuhi hak dan melindungi anak di daerah masing-masing. Besar pula harapan saya bahwa daerah yang telah mendapatkan prestasi baik dapat menjadi inspirasi dan dapat membagikan praktek-praktek baiknya bagi daerah lain, sehingga kita dapat maju bersama sebagai satu Indonesia. Saya juga berharap pemerintah daerah dapat terus memotivasi, baik itu kita mulai dari keluarga, masyarakat, media, dan dunia usaha agar semakin paham terhadap upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang tanggung jawabnya harus dipikul bersama. Demikian juga gubernur sebagai pembina wilayah dapat mendorong bupati atau wali kota wilayahnya untuk lebih memacu diri dan meningkatkan perhatian untuk mewujudkan kabupaten kota layak di wilayahnya masing-masing. Tidak hanya itu, malam ini kami juga memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah berkomitmen mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, yaitu penghargaan ini kami berikan kepada Kajati Jawa Barat. Apakah hadir Pak Asep? Karena kita jadwalkan besok ya, karena untuk provinsi dan Kajati, karena bagaimanapun juga ini sekarang kita sudah melihat bagaimana aparat penegak hukum sudah memberikan perhatian yang luar biasa. Di beberapa daerah dalam penanganan kasus itu para Kajati dan sekarang Kajari sudah turun langsung menjadi JPU, Jaksa Penuntut Umum. Nah, ini apresiasi yang luar biasa yang dapat kita berikan. Demikian juga pada tahun 2022 ini dalam rangka Hari Anak kita juga memberikan apresiasi kepada Kapolda Jawa Timur, karena apresiasi ini sebelum pelaksanaan Hari Anak ini juga kita berikan kepada Jaksa Agung dan Pak Kapolri karena komitmennya yang luar biasa mengawal daripada penanganan kasus perempuan dan anak. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan bergandeng tangan di mana seluruh pemangku kepentingan menciptakan lingkungan yang positif, suportif, dan ramah anak, yakinlah Indonesia akan bangkit menjadi negara yang maju dan hebat menuju Indonesia layak anak 2030 dan Indonesia emas 2045. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya akhiri, saya melihat banyak sekali para pimpinan daerah yang langsung hadir pada malam hari ini. Tentunya kehadiran Bapak Ibu tidak akan saya sia-siakan sebagai kementerian yang hanya tusinya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan. Bapak Ibu yang kami hormati, para pimpinan daerah, ya di sini juga hadir langsung Gubernur Banten, demikian juga Bapak Ibu, Bupati, Wali Kota ataupun Wakil yang banyak hadir. Kami dalam melihat PR-PR yang harus kita selesaikan dalam pemberdayaan perempuan, demikian juga pemenuhan hak anak dan perlindungan anak ketika kita melihat data dan indeks, tapi kalau kita melihat regulasi sudah banyak berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, demikian juga dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di Indonesia. Tapi sampai tahun ini
Apakah karena budaya patriarki yang sudah mengakar berabad-abad, demikian juga masih banyak tantangan-tantangan yang kita harus cari solusinya. Selamat malam Pak Asep. Pak Asep kebetulan baru datang, silakan berdiri Pak. Ini kalau Pak Asep mungkin sudah tidak asing bagi Bapak Ibu ya, kalau ini salah satu Kajati yang seperti selebritis tampil di TV luar biasa. Bapak Ibu yang kami hormati, ke depan ini kita mengembangkan yang namanya strategi Desa Ramah Perempuan Peduli Anak. Memang tidak semua kita kembangkan memang di 33 provinsi, di 66 kabupaten dan 142 desa yang kita jadikan model. Nah, harapan kami bagi Bapak Ibu, para pimpinan daerah yang hadir, kami mohon dukungan supportnya untuk mewujudkan strategi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak ini. Nah, kami titip itu kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan semangat, sinergi, kolaborasi yang kita lakukan bersama, kita bisa mewujudkan apa yang kita mimpikan bersama adalah perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi, Santi, Santi Om. Kepada Ibu Bintang Puspayoga kami ucapkan terima kasih dan mohon berkenan untuk tetap bersama kami di atas panggung karena berikutnya akan ada pemberian penghargaan bidang khusus perlindungan anak. Yang pertama, pemberian penghargaan bidang khusus perlindungan anak diberikan kepada Forum Zakat. Untuk itu, kami undang dengan hormat Ketua Forum Zakat, Bapak Zainal, untuk naik ke atas panggung dan menerima penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kepada Ibu Bintang Puspayoga, kami mohon perkenan untuk dapat ke tengah panggung. Bapak Ibu, saya lupa menyampaikan, ini Forum Zakat adalah mitra terdekat kami di masa pandemi ini. Di tahun 2021 kita bekerja sama dengan UNICEF, itu kita punya data berkaitan anak yang menjadi yatim piatu atau yatim piatu terpapar COVID. Nah, ini Forum Zakat kita ajak keliling untuk melakukan asesmen, pendampingan internet, kemudian beasiswa yang alhamdulillah di tahun ini itu sudah dianggarkan di Kementerian Sosial. Tapi kalau kami intervensi di awal itu betul-betul dukungan yang luar biasa, salah satunya dari Forum Zakat. Kemudian kalau tidak salah hari ini juga ada penghargaan yang kita berikan kepada Ketua P2TP2 ya, Ibu Diah, ini dari Garut. Beliau ini luar biasa juga komitmennya mendampingi anak-anak ketika kasus, mungkin saya tidak sampaikan, Bapak Ibu sudah mengetahuinya semuanya. Kami mohon berkenan kepada Ibu Bintang untuk memberikan piagam penghargaan kepada Ketua Forum Zakat, Bapak Zainal. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kepada Bapak Zainal, kami mohon berkenan untuk tetap bersama kami di atas panggung. Berikutnya kami undang dengan hormat perwakilan P2TP2A Kabupaten Garut, Ibu Diah Kurniasari. Kepada Ibu Diah, mohon berkenan untuk tetap bersama kami di atas panggung. Berikutnya kami undang dengan hormat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Bapak Dr. Asep M. Mulyana, untuk naik ke atas panggung.
Hadirin, sekali lagi kita berikan apresiasi yang meriah. Kepada Ibu Bintang Puspayoga dan penerima penghargaan, kami ucapkan terima kasih dan kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Kepada Ibu Bintang Puspayoga, kami berkenan untuk kembali ke tempat. Forum Zakat merupakan kumpulan 192 lembaga zakat dari seluruh Indonesia. Perwakilan lembaga zakat di berbagai daerah telah bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dalam memenuhi kebutuhan khusus anak. Telah diberikan sebanyak 1.755 paket di daerah bencana dan untuk anak yang kehilangan satu atau kedua orang tuanya karena COVID-19 di DKI Jakarta, Banten, Lampung, NTB, Bali, Sulawesi Utara, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Berikutnya, P2TP2A Kabupaten Garut yang berperan besar dalam rangkaian proses penanganan kasus kekerasan seksual oleh HW di Bandung. Mulai dari penerimaan laporan dari salah seorang ibu korban, hingga terkuaknya kasus HW yang 11 korbannya berasal dari Kabupaten Garut dan masih berstatus sebagai anak. Bahkan 8 korban telah melahirkan. Dengan kondisi tersebut, P2TP2A Kabupaten Garut intens memberikan pendampingan termasuk proses persalinan hingga korban pun kembali pulih. Dr. Asep N. Mulyana mulai menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sejak Juli 2021. Beliau adalah salah satu sosok berjasa di balik penjatuhan pidana mati bagi pelaku kekerasan seksual terhadap 13 santri di Kota Bandung. Dr. Asep Mulyana memimpin tim jaksa penuntut umum dalam sidang kasus kekerasan seksual dimaksud dengan terdakwa HW. Jaksa penuntut umum dalam tuntutannya meminta majelis hakim untuk memberikan pidana mati bagi HW dengan pidana tambahan berupa pengumuman identitas dan kebiri kimia bagi pelaku serta restitusi bagi korban. Hal tersebut membuktikan keseriusan dan tekad kuat beliau dalam memberantas habis predator seksual sehingga dapat memberikan efek jera serta menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi perempuan dan anak. Hadirin, malam ini kita akan membacakan penghargaan Kabupaten Kota Layak Anak tahun 2022 untuk kategori Pratama, Madya, Nindya, dan Utama. Demi ketertiban acara, mohon berkenan untuk tidak melakukan kegiatan dokumentasi saat acara berlangsung, karena sesi dokumentasi sudah dilakukan oleh tim humas kami dan nanti dapat diakses melalui link yang telah kami sediakan. Hadirin, yang pertama, inilah penghargaan Kabupaten Kota Layak Anak tahun 2022 kategori Pratama. Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Sampang, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Pati, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Belitung, Kabupaten Asahan, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Banyu Asin, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Berau, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Seluma, Kota Sabang.
Kabupaten Cianjur, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kota Serang, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kudus, Kota Langsa, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Nganjuk, Kota Ambon, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Goa, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Parigi Motong, Kota Palopo, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Takala, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Pasir, Kabupaten Majene, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Rokan Hilir, Kota Gorontalo, Kota Kupang, Kabupaten Sangkau, Kabupaten Blora, Kabupaten Jepara, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kabupaten Bandung, Kota Cirebon, Kabupaten Subang, Kabupaten Garut, Kota Banjar, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahyang, Kota Bengkulu, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Biren, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Aceh Utara, Kota Pagar Alam, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tapin, Kabupaten Musirawas Utara, Kota Palembang, Kota Pramubuli, Kabupaten Ogan Kumering Ulu, Kota Tanjung Balan, Kabupaten Pakpak Barat, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Batubara, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Kediri, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bolaang Mongondo, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Endreka, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Pindrang, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Luwu, Kabupaten Sidendeng Rapa, Kabupaten Buru, Kabupaten Bangli, Kabupaten Melawi, Kabupaten Langkat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Samosir, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Halmahera Barat. Hadirin, marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kami mengucapkan selamat kepada kabupaten kota penerima penghargaan. Hadirin, berikutnya marilah kita saksikan penampilan dari Salwa dan Shana Shannon.
jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Salwa dan Shana Shannon. Hadirin, selanjutnya kami akan membacakan Penghargaan Kabupaten Kota Layak Anak tahun 2022 kategori Madya. Kabupaten Temanggung, Kota Bitung, Kabupaten Tegal, Kabupaten Darmasraya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kota Mojokerto, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Baru, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Dompu, Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Pasuruan, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Pesawaran, Kota Banjarbaru, Kota Pekalongan,
Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Gerobokan, Kabupaten Bintan, Kabupaten Klaten, Kota Kediri, Kota Mataram, Kota Samarinda, Kota Salatiga, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Maros, Kabupaten Pringsewu, Kota Pontianak, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Palalawan, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Batam, Kabupaten Karanganyar, Kota Magelang, Kabupaten Demak, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Lombok Barat, Kota Bima, Kabupaten Tebo, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Payakumbuh, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pasaman, Kota Pariaman, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Kabupaten Balangan, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kabupaten Penukal Aba Plematang Ilir, Kabupaten Serdang Bedakai, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Lahat, Kota Sibolga, Kota Binjai, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Dairi, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, Kota Blitar, Kabupaten Tuban, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bangka, Kabupaten Sumeneb, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondo Utara, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, Kota Manado, Kabupaten Selain, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Sopeng, Kabupaten Badung, Kabupaten Klungkung, Kota Palangkaraya, Kota Medan, Kabupaten Sukabumi. Hadirin, marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kami mengucapkan selamat kepada kabupaten kota penerima penghargaan.